Jumpa kembali dalam SLM 1-5 menit. Kita akan belajar bersama-sama dari Rut pasal 3. Kita akan meneruskan masih tetap dalam tema yang sama, Rut perempuan idaman. Ayat 1-18 saya juga tidak akan membacakan. Ayat ini teman-teman silakan baca sendiri, renungkan. Saya belajar saya teduh pagi ini saat ini tentang Rut perempuan idaman. Pasal 1, pasal 2, dan sekarang kita masuk pasal 3. Kita belajar yang pertama, Rut pribadi yang taat. Ayat 5-6. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat 6. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Pasal 1 kita belajar Rut pribadi yang setia dan berkomitmen. Pasal 2 kita belajar Rut pribadi yang sopan dan rajin. Pasal 3 kita belajar yang pertama, Rut perempuan idaman. Kita belajar yang pertama di pasal 3, Rut pribadi yang taat. Jadi apa yang dikatakan oleh Naomi mertuanya itu yang dilakukan. Tidak malah melakukan yang lain. Di ayat 6 dikatakan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Itu yang dilakukan, bukan melakukan yang lain. Kita belajar teman-teman, saudara-saudara, ketika disuruh, diperintahkan, jangan mengerjakan yang lain yang bukan bagian kita. Mari melakukan bagian kita. Kita taat, apa yang disampaikan, dikatakan, ditugaskan, itu yang dilakukan. Jangan melakukan hal-hal yang lain. Kita belajar dari pribadi Rut. Rut pribadi yang taat. Yang kedua kita belajar, Rut perempuan idaman, dia adalah pribadi yang dikenal baik. Ayat 11, pasal 3 dikatakan, oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kukatakan, kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Perhatikan yang saya garis bawahi dan berhuruf merah. Dikatakan di sana, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Perempuan baik-baik. Jadi selain pribadi Rut adalah pribadi yang taat, dia juga perempuan yang baik, dikenal baik. Bukan karena kenakalannya dikenal, bukan karena pemberontakannya, bukan karena dia melakukan kejahatan atau amoral atau tindakan lain. Tetapi Rut dikenal baik, perempuan yang baik-baik. Ini dikatakan oleh Boaz sendiri. Kalau teman-teman baca secara runtut pasal 3 ini ayat 1 sampai selesai, kita akan melihat di ayat 11 ini Boaz berkata kepada Rut, setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Kita merenungkan di sini saudaraku bahwa jangan sampai kehidupan kita dikenal karena ketidakbaikan kita. Amsal mengatakan nama baik lebih berharga dari kekayaan. Dan dikasih orang lebih berharga dari emas dan perak. Ini penting. Ketika kita punya nama baik, dikenal berperangai baik, berkarakter baik, bersifat baik, orang akan kenal kita dan Kristus terlihat dan terpancar lewat kehidupan kita. Dua hal ini kita bisa pelajari dari pasal 3, Rut perempuan idaman. Yang pertama kita belajar bahwa Rut pribadi yang taat. Kita lihat ayat 5 dan 6. Kemudian Rut pribadi yang dikenal baik, ayat 11. Mari kita bersama-sama renungkan bagian ini dan terapkan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, mari kita belajar meneladani pribadi Rut yang taat, yang dikenal baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.